Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reginald Agustin dari Fakultas Pertanian, kelompok 23 KKN Universitas Jember. Saya akan menyampaikan sedikit kegiatan KKN yang berjudul Mewujudkan Ketahanan Pangan Budidaya Pekarangan di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Di masa pandemik ini, masyarakat terus mulai dengan kebiasaan baru, salah satunya ketika memenuhi kebutuhan pangan. Di Desa Wonokarto masih banyak ditemukan masyarakat yang membeli bahan pangan di pasar namun tidak mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu diperlukan inovasi agar masyarakat dapat menciptakan kemandirian pangan tanpa harus membeli di pasar. Budidaya pekarangan dapat digunakan sebagai alternatif sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan secara mandiri di rumah. Rencana kegiatan KKN yaitu minggu pertama pengenalan dan penjelasan teknik budidaya pekarangan, minggu kedua pelatihan teknik pembibitan dan pindah tanaman ke polybag, minggu ketiga pembuatan instalasi dan pemindahan bibit hidroponik, minggu keempat pengenalan nutrisi hidroponik, minggu kelima pendampingan pemeliharaan tanaman, dan minggu keenam evaluasi. Yang pertama, yaitu sosialisasi budidaya pekarangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada sasaran mengenai konsep dan teknik dalam pembuatan budidaya pekarangan. Pada kegiatan ini akan dijelaskan beberapa sistem budidaya yang akan diterapkan. Ada dua sistem, yaitu sistem konvensional dan sistem hidroponik. Kedua sistem ini memiliki beberapa keuntungan masing-masing. Pada sistem konvensional, media yang digunakan yaitu media polybag. Sistem ini juga mudah dipahami, sering diterapkan, dan membutuhkan biaya yang rendah. Pada sistem hidroponik merupakan sistem yang baru, mudah untuk dipelajari, tanaman cepat tumbuh dan rendah serangan hama dan penyakit. Kegiatan yang kedua yaitu penyemaian benih hidroponik. Benih yang digunakan yaitu benih sawi dan harus memiliki kualitas dan daya tumbuh yang baik. Penyemaian hidroponik biasanya menggunakan media rockwool. Rockwool merupakan media tanam hidroponik yang sering digunakan karena kemampuannya dalam menyerap air dan memiliki pori-pori sehingga dapat menyerap udara. Tahap penyemaian yaitu dilakukan dengan memotong rockwool terlebih dahulu dengan ukuran 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. Rockwool kemudian dilubangi dengan menggunakan lidi dan benih ditanam pada rockwool sebanyak 1 buah tiap lubang. Kemudian siram rockwool hingga lembab. Perawatan semaian ini dilakukan dengan menyiramnya setiap pagi dan sore hari atau ketika rockwool terlihat kering. Semaian juga harus diletakkan di bawah sinar matahari agar benih tidak mengalami etiolasi. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan instalasi hidroponik. Instalasi yang akan dibuat yaitu dengan menggunakan sistem sumbu atau wick system. Sistem ini memanfaatkan prinsip kapilaritas air melalui penggunaan air sebagai perantaranya. Sistem ini sesuai untuk digunakan pada skala kecil karena tidak memerlukan perawatan khusus. Cara perakitan instalasi relatif lebih mudah, bersifat portable, serta biaya yang digunakan lebih murah dan dapat dibuat dari bahan bekas. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan instalasi yaitu botol bekas, cutter atau pisau, kain, cat dan kuas, atau juga bisa menggunakan kantong kresek hitam. Teknik pembuatannya seperti pada gambar. Langkah pertama yaitu botol dipotong menjadi dua bagian. Bagian atas digunakan sebagai media tanam dan bagian bawah digunakan sebagai tempat larutan nutrisi. Selanjutnya bagian bawah botol dilapisi dengan cat atau bisa juga dibungkus dengan menggunakan kresek berwarna hitam. Tujuannya adalah untuk mencegah tumbuhnya lumut. Langkah ketiga, bagian atas botol diberi dua lubang sebagai tempat masuknya sumbu atau kain. Selanjutnya kain dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Langkah terakhir yaitu bagian sisi atas botol dipasang pada sisi bawah botol dengan posisi terbalik seperti pada gambar. Kegiatan yang keempat yaitu praktek budidaya tanaman dengan sistem hidroponik. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menyiapkan larutan nutrisi hidroponik, yaitu nutrisi AB mix. Larutan dibuat dengan menambahkan larutan A dan B masing-masing 5 ml dan dicampurkan dengan 1 liter air. Selanjutnya bibit siap dipindahkan ke media tanam atau instalasi hidroponik beserta rockwoolnya. Bibit ini dipindahkan setelah berumur 7-14 hari setelah semai. Tanaman ini selanjutnya diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari agar tidak terjadi etiolasi. Dapat dilihat pada gambar ini merupakan proses pemindahan dan hasil tanaman setelah dipindahkan ke instalasi hidroponik.
Kegiatan yang kelima yaitu praktek budidaya tanaman secara konvensional. Budidaya dengan sistem ini menggunakan media tanah dan polybag. Tahapan budidaya konvensional ini yaitu menyediakan media tanam berupa tanah dan pupuk kandang sapi dengan perbandingan 1:1, memasukkan media tanam ke dalam polybag, melakukan penyiraman dengan menggunakan air agar media tanam menjadi lembab, memindahkan bibit ke dalam polybag. Pemindahan bibit ke dalam polybag dilakukan pada sore hari yang bertujuan agar tanaman tidak terkena sinar matahari, karena tanaman membutuhkan adaptasi ketika dipindah tanam. Pemindahan bibit ini dilakukan setelah berumur 7-14 hari setelah semai. Gambar ini merupakan proses pemindahan bibit ke media tanah yang dilakukan bersama dengan sasaran. Kegiatan yang keenam yaitu perawatan tanaman. Pada tanaman hidroponik, perawatan yang dilakukan yaitu melakukan kontrol terhadap kadar nutrisi dan penggantian air nutrisi jika telah keruh dan kotor. Pada tanaman dengan sistem konvensional, dilakukan penyiraman setiap pagi dan sore hari. Pengendalian OPT dilakukan pada kedua sistem budidaya tanaman. OPT yang ditemukan di lapangan yaitu seperti kutu daun, kutu kebul, dan ulat. Pengendalian OPT ini masih dilakukan secara manual dengan cara memusnahkan secara langsung maupun memangkas bagian tanaman yang terserang. Gambar ini merupakan proses perawatan tanaman. Selanjutnya yaitu testimoni dan evaluasi. Kegiatan KKN untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui budidaya pekarangan cukup bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari salah satu sasaran, di mana dengan adanya budidaya pekarangan ini dapat membantu masyarakat dalam menyediakan bahan pangan secara mandiri serta dapat memanfaatkan lahan yang sempit menjadi lebih berguna karena adanya budidaya pekarangan. Berikut video dari salah satu sasaran yang merasakan dampak dan manfaat dari adanya budidaya pekarangan. Demikian pemaparan kegiatan KKN yang saya lakukan pada salah satu sasaran di Desa Wonokarto. Semoga melalui kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama di masa pandemik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.